nanti kita tanya dari namanya. Ya. Tapi ada pertanyaan yang tertunda, belum dijawab, kita baru segmen tadi. Kang Ari gimana? Untuk mencari aksesoris Sunda ini di Bogor, sulit nggak sih? Betul. Ya. Silakan Kang. Ya, jadi seharusnya ini sekedar saran saja untuk stakeholder pemerintah yang sekarang. Seharusnya sudah harus mulai dibuat tempat khusus, satu buat tempat khusus, di situ ada museum, di situ ada tempat pagelaran untuk teman-teman seni budaya ya, bagaimana mereka harus tampilkan. Banyak generasi-generasi kita ini yang luar biasa, kudu dibayar cuy. Kudu dibayar, yang penting tampil Ada tempat khusus. Nah, ada tempat khusus, tapi di situ bukan hanya sekedar tempat itu tadi, jadi harus berintegrasi, ada museumnya, ada museum pusakanya. Ada tempat orang buat selfie pakai baju pangsi dengan bangganya pada saat orang Jepang datang, orang Eropa datang atau siapa yang datang mau pengen jadi orang Sunda, ada Bajunya dengan background Gunung Salak misalkan. Sekarang kan bisa disetting seperti itu. Ini hanya saran saja. Kenapa sih tidak dibuat satu tempat yang terintegrasi? Semua situ ada. Arek ulin KKP, arek kasarnya kita main di kafe nongkrong. Gaul tapi jadul, luar biasa. Keadangan tuh kudu ese bajigur, hui, kulub hui, kacangan. bandrek. Gitu dah. Bajigur. Geus gitu teh naon murah meriah. Arek jelema gaul ge tapi turun mobil ge resep da eta nu teangan lain makanan-makanan nu kos karar itu. Oke. Nah, itu. Untuk Kang Ari sendiri promosi seperti apa nih? Kalau saya lebih promosinya sederhana saja, lebih banyak mulut ke mulut dan dengan dengan media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ya seperti itu aja. Ya ini hanya sekedar usulan, mudah-mudahan ada pengusaha yang melirik gitu, bahwa usaha di Selat Sunda itu bukan usaha yang sederhana atau biasa, investasinya luar biasa gitu. Tapi karena kalau kita kan pengusaha kecil, masih kurang sedikit dapat tambahan-tambahan dana gitu kan. Nah itu kan harus jadi pemikiran. Kalau saya berpikir itu harus ada satu tempat yang berintegrasi, semuanya di situ ada. Jadi untuk mengarahkan turis itu kudu hese-hese, kudu kadiu kampung budaya, kudu ayo lieuting, tapi tidak berintegrasi buat apa gitu kan. Paci memakan waktu, dana yang besar gitu. Mungkin di satu tempat yang berintegrasi, kalau kita mau lihat museum cagar budaya ada di situ, mau lihat macem-macem ada di situ. Mau kita istirahat, ada tempat istirahatnya dengan model konsep Sunda, bale-balean, makanan-makanan tradisional yang disajikan, sebari makan tradisional, pintonan, cek. Anak-anak TK, anak-anak SD, tampil gratis disiapkan dah, pemerintah sona, itu kudu pusing, yang penting daek. Catet doi. Gitu. Kang Ari, Gitu, saya Bang. potong dulu sebentar. Yes, Saya yes. tertarik dengan dua kata tadi. Apa tuh? Jadul tapi gaul. Oh iya. Ini luar biasa, kata yang baru saya dengar nih. Jadul tapi gaul. Artinya perpaduan antara produk lama dengan produk yang baru. Konsep ini kayaknya juga cocok kita kembangkan yang mungkin di kalangan muda ya. Depan ya. Ya, Kang Ari, tentu saja dalam konsep ini kita ingin bahwa orang-orang di Tatar Jawa Barat ini harus bangga dengan ya pakaian kesudahan dan sebagainya ya. Nah, bagaimana upaya Kang Ari untuk bisa meyakinkan bahwa anak muda ini menjadi bangga terhadap orang Sundanya dengan aksesoris pakaian ini? Siap. Ya. Berat. Ya kalau saya pribadi kan saya akan melakukan sesuatu hal yang saya mampu gitu kan. Alhamdulillah saya berpikir ini hanya sekedar syariat saja. Saya berjualan distro ini sekedar syariat saja. Syariat apa? Sebetulnya intinya memberikan edukasi, pendidikan, pengetahuan, pemahaman tentang usahanya yang Sunda teh masih lain ke para rubuh gitu. Budaya itu sekedar Sunda itu budaya jangan dijadikan masuk ranah ke agama atau lain. Tapi terlalu sirik kalau kita ke sana, terlalu banyak gesekan nanti. Kalau saya lebih senang berbicara tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi kreatif di orang-orang Kasundaan. Itu potensinya luar biasa. Saya bilang seandainya ada pengusaha yang mau tergerak mengeluarkan dananya itu yang tersimpan itu untuk ibadah sok dah pakai tah orang-orang budaya lain dibere nginjem ya mah gitu. Lain menta dibere pinjaman soft loan lah gitu kan. Gitu untuk supaya bergerak karena di Bogor ini sekarang untuk saat ini anu boga di Selat Sunda teh di dia hungkul udah gitu.
Saya tidak ingin ibaratnya ingin karena potensinya besar. Apalagi sekarang sudah ada perpu dari pemerintah Kota Bogor dari Pak Wali sendiri bahwa sudah ada peran bukan Rebo Nyunda sekarang Pak. Ya. Saya sekalian sosialisasi sekarang itu sudah ada program Kamis Nyunda. Nah, jadi untuk tadinya kan Rabu. ya Rebo Nyunda dan sekarang sudah ada perpu baru nomor 13 kalau tidak salah itu tentang pemakaian rasukan Sunda di hari Kamis untuk semua instansi pemerintah. Dan saya belum paham ya tentang apa hotel ataupun pegawai-pegawai swasta sudah diterapkan juga Instansi yang lain. atau belum ya. Tapi yang pasti pemerintah Kota Bogor untuk mewajibkan seluruh pegawainya untuk memakai pakaian pangsi pada hari Kamis. Gitu. Kang Boy, Ya. sebelum nanti saya udah gak sabar nih, Mhm. berangkat tahan ingin melihat dan ingin barangkali penjelasan Ada apa distro saja? yang ada di sini nih. Hmm. Dan saya juga canggel nih duduk terus kita berdiri ya. Siap. Saya ingin tanyakan nih. Ada Kang. apa saja? Ya. Kemudian dijelaskan. Ya. Ya, ini namanya apa nih? Totopong apa? Ah, iya totopong. Ya, totopong. Nah, ada berapa jenis? Banyak. Ya, kemudian juga aksesori minta jelasin. Siap. Sekarang bisa? Boleh, boleh. Oh, oke kameramen tolong. Aduh, kita berdiri nih. Enggak. Gimana? Oke, kita mulai dari totopong dulu. Oh, totopong, boleh. Ya. Nah, ini namanya biasa disebut totopong. Ini motifnya mahkota wangsa. Mahkota wangsa. Cuman ini bukan ikat buhun. Bukan ikat zaman dulu, tapi ikat rekaan. Disebutnya ikat kiwari. Rekaan orang-orang zaman sekarang. Sebab orang zaman sekarang itu lebih mengedepankan modis dibandingkan buhun. Orang buhun kalau orang kita main ke Baduy, Kanekes atau Cibologir atau Kampung Naga atau mungkin kalau Pedukuh di Garut main ikat nggak perlu. Nah orang Sunda gaul seperti jadul tapi gaul. Iya. Kudu rapi. Kudu memantas. Nah itu anu ayeuna anu kiwari. Makanya dibuatlah ikat semacam seperti ini yang mudah dipakai digunakan. Ini ikatnya kok sama dengan ini? Jangan-jangan ini dapat pinjam dari sini nih. Oh, ya. Kalau ini, Kang Ari ini, Nah, apa ini? ini model ikat seperti ini disebutnya Hanjuang Nangtung. Nah, Hanjuang Nangtung. menurut sepuh-sepuh hasil saya silaturahmi dengan orang tua, ternyata motif Pakuan tuh ya seperti ini, Hanjuang Nangtung. Karena orang-orang Sunda zaman dulu itu pendekatan diri mereka terhadap yang maha kuasa luar biasa, menunggalkan kalagusnya luar biasa. Gitu. Bagus. Kang, Ya. ini kan totopong. Ya. Bedanya dengan bendo apa sih? Oh, bendo itu lebih ke Jawa. Oh. Nah, sebenarnya sebutan bendo itu untuk orang Jawa, ikat Jawa. Kalau Sunda kan kita di depan, kalau Jawa kan banyak yang ngerep. Nah, kita ada benjolan di belakangnya. Nah, itu bendo biasanya. Jadi ini totopong yang sudah direka, terus tinggal pakai ya. Tinggal Ada pakai. lagi totopong yang dibuat Lepasan, lepasan. betul seperti ini. ada Kang. Ada banyak. Nah ini biasa ikat yang asli itu seperti ini. Nah, sebetulnya saya kalau mau menyarankan untuk Ya. untuk semua elemen itu pakai ikat seperti ini. Karena sejatinya ikat yang kita pakai itu seperti bukan yang seperti ini. Tapi karena orang sekarang itu tidak ingin repot, tidak ingin panjang-panjang, riweh nggak pakai udah gitu gampang gitu kan. Nah sebetulnya makanya lebih banyak yang pakai ikat jenis seperti ini, ikat lepasan namanya. Orang-orang aktivis budaya, orang-orang yang melihat seni budaya yang aktif di bidang budaya. Nah seperti ini. Dan ini pun bentuk appreciate terhadap seorang, terhadap kesepuhan. Karena pada saat kita berkunjung kepada orang tua, silaturahmi pada orang yang kita anggap sepuh dan berilmu, kalau bisa jangan pakai ikat-ikat yang seperti ini. Nah, karena di Sunda sendiri ada etika, ada tetekon. Jangan, kalau bisa pakai ikat seperti ini. Itu sebagai penghormatan kepada mereka. Gitu. Jangan pakai seperti ini. Berarti saya hormat ya. Ini berhormat ya. Ya ini Praktis. ini sekedar tambahan-tambahan aja supaya ini ada disebutnya appreciate penghormatan terhadap orang tua gitu. Oke. Seperti itu. Enggak, yang lainnya Kang Ari. Kang Ari nanti dicerita Oh. dikeluarkan juga nih. Iya. Boleh, Selain itu boleh. ada aksesoris ya, Ya, seperti gelang dan tasbih ini. Ya. kita juga siapkan ada pin kujang. Pin kujang ada berbagai macam jenis. Itu tergantung dari orangnya inginnya seperti apa. Betul. Ada yang seperti ini. Iya, Dan iya. variasi, harga juga variasi. Oke, nanti diceritakan produk ini didapat dari mana saja. Ya. Ya. Nah, Apa ini asli orang Bogor atau luar Bogor ya. nah ini hasil kreasi orang-orang kita ini. Nah, ini aksesoris. Ini untuk Itu namanya apa? nih? Ini awi metuk namanya. Oh, oke. Nah, cuman buat kongkorong. ya betul, cuman nih masuknya hiasan, bukan asli. Kalau asli ini bisa miliaran. Oh, gitu. Karena Ada masuknya khasiatnya tiga. juga? Tidak ada, yang penting keren. Oh, iya. Kalau yang khasiatnya itu tadi yang gelang-gelang itu kan
Oh banyak, ada. Ya, ini aksesoris, ada kujang. Nah, ada. untuk gelang-gelang nanti diceritakan dan jangan kemana-mana nih. Oh, boleh. Siap. Di segmen berikutnya kita akan sama-sama melihat ada gelang yang juga ada khasiatnya. Iya, betul. Ya, untuk kesehatan kita. Iya. Jangan kemana-mana, masih bersama Kak Ari di 1001 catatan.